Oke, masih di PBI. Nah, kita bakalan ngebahas lagi kira-kira topik-topik apa yang belum kita bahas pada hari ini. Dan yang pastinya kalau udah ngomongin China Open kemarin, kita nggak boleh nutup mata sama dominasinya dari Excelsen dan juga An Seyang. Ya, walaupun An Seyang ini sebenarnya nggak sendiri mendominasi ya. Dia bersama dengan F4-nya. Iya, berempat ya. Berempat lagi-lagi menempati all semifinal di F4 itu ya. Ranking 1, 2, 3, 4-nya berjajaran masuk ke semifinal di China Open itu. Tapi lagi-lagi yang bisa memuncaki podium di tunggal putri itu adalah An Seyang. Dengan umur 21 tahun berhasil mendapatkan gelar 9. Ini hanya di musim ini aja. Ini kita kalau ngomong apa sih yang spesial dari anak ini, kita semua pasti udah pada tahu ya. Dan sekarang kita mau kasih tribute-nya ke timnya deh ya. Benar-benar ke coach-nya, mungkin dari apa namanya PBSI Koreanya, apa yang bisa membentuk mereka sampai si An Seyang ini bisa mendapatkan potensi yang maksimal gitu, mencapai potensi maksimal yang dia miliki gitu. Kalau Ci Debbie sendiri kira-kira gimana nih, Ci? Gimana ya? Kalau kita tahu Korea itu kan terkenal dengan ulet ya. Ya. Ulet, terus tekun, disiplinnya luar biasa. Nah, menurut aku nih pas banget begitu dia ketemu sama polesan dari Indonesia. Tangan dari Indonesia. Karena kita tahu kan pelatih dia juga dari Indonesia nih. Koroni. Maksud aku kayaknya cocok gitu. Jadi perpaduan antara bakatnya Indonesia sama kedisiplinannya Korea, yaitu dia menghasilkan seorang monster, yaitu An Seyong. Kalau aku pernah nanya sama pelatihnya cewek, Sung Gi-hyung ya. Waktu ketemu langsung aku tanya, apa sih rahasianya kok bisa si An Seyong ini setiap pertandingan kok dia bisa sampai fit banget, babak akhir terus? Apa sih jadi kuncinya? Dia selalu bilang, aku tanya juga, emang dia nggak pernah ngerasa capek? Aku bilang gitu. Terus dia tanya ke anaknya, dia bilang, si An Seyong ngerasa, dia begitu main dia tahu itu dia capek. Tapi yang dia tahu itu adalah setiap kali dia masuk ke lapangan itu adalah pertandingan terakhir dia. Jadi dia seolah-olah ya ini adalah pertandingan dia. Iya. Itu dari babak pertama. Dia terapkan selalu seperti itu. Terus dia bilang, nggak kerasa ya dia ngomongnya ya. Nggak kerasa, udah di babak akhir nih. Udah di final. Begitu di final dia cuma bilang bahwa dia ngerasa dia harus ngeluarin semua kemampuan dia. Dia latihan cuman buat ada di final ini. Jadi begitu dia udah di final, dia juara. Nah, itu yang hebatnya lagi adalah ketika dia turun dari podium, dia bilang, gua udah bukan juara. Gua udah bukan juara dan gua harus cari juara lagi. Nah, itu yang benar-benar mindset yang menurut aku untuk anak seusia dia sangat luar biasa. Itu yang membuat dia katanya jadi di charge lagi tuh, kayak first charging lagi dia tuh, cepat banget tuh ngecas lagi, tiba-tiba dia udah full lagi, dia udah siap lagi untuk next turnamen. Oke, tapi kalau Mbak Wit sendiri nih, tadi kalau kita bilangin ini tentang federasinya mereka sama pelatihnya, kalau Ci Debbie bilang ini polesan antara Korea dan Indonesia yang bisa membuat monster seperti An Seyang ini. Tapi kalau dukungan dari federasinya sendiri ini menurut Mbak Wit ada yang berbeda nggak sih dari negara-negara lain buat si An Seyang ini? Karena kita lihat kemarin kan sempat dia kena kasus yang dia nge-tweet ya kalau nggak salah sampai dia nggak boleh main. Dia posting sampai dia di-ban sama si federasinya, nggak boleh main dengan dia di posisi lagi top performnya banget gitu. Apakah federasinya sudah menerapkan benar-benar yang sebegitu epicnya sampai bisa membuat monster seperti An Seyang ini, Mbak Wit? Kalau Korea itu kan memang yang seperti tadi Debbie bilang ya, culture dia, disiplinnya dia itu memang terasa banget, dan dia tuh nggak tuang pilih mau atletnya yang lagi top performer kek, mau apa kek, kalau misalnya melanggar atau misalnya sekiranya tidak sesuai gitu, itu akan diterapkan aturan yang berlaku gitu. Jadi benar-benar tegas banget, dan kayaknya ketegasan ini juga berbuahnya tuh sekarang gitu ya. Kalau kita lihat kan An Seyong itu dia udah kelihatan istimewa tuh dari dia ikut AJC di Jaya Raya. Waktu itu di klub Jaya Raya itu di Tangerang. Itu tuh ada pelatihnya dulu Mas Agus itu di Korea ya. Mas Agus. Dia tuh bilang waktu itu kebetulan aku liputan kan, dia bilang nih, lihat nih calon, dia bilang calon andalannya kita, dia bilang gitu An Seyong.
oh yang mana mas, yang ini. Menang dia waktu itu kan. Jadi memang udah dari dulu tuh memang udah dikeker sama si Korea, dijagain, dan anak ini juga yang seperti tadi Dewi bilang, kayak agak lain dia daripada anak-anak seusianya. Bener-bener kok bisa mature gitu ya pola pikirnya, mindsetnya dia gitu. Apakah nggak tahu kebawa sama culture rekan-rekan dia, sesama senior-seniornya dia, atau bagaimana? Karena kan itu menular ya, kedisiplinan itu kan menular gitu kan, Behaviornya. atau seperti apa gitu. Jadi itu tadi gak cuma talent, tapi environmentnya dia tuh juga mendukung. Support gitu. dari environmentnya dia. Support, ditambah lagi yang paling keren adalah dia tuh beda dengan pemain-pemain Asia. Dia sangat ekspresif, perhatiin nggak? Iya. Dan itu membuat pertandingan dia tuh menarik dan menjual secara komersial. Ya. Selebrasi dia, Betul. dia bikin kode-kode nama, dia bikin macam-macam lah gitu. Kayaknya tuh keren banget, bintang banget, bintang. Tapi dia nggak mau dibilang ini udah peak performance. Dia bilang Masih ada lagi. masih ada, mungkin Olimpik ya. Walaupun hampir semua gelar tuh ibarat kata Grand Slam udah dapat nih, China Open, All England, terus kejuaraan dunia, dia dapat juga kan. Terus Tinggal nunggu Olimpik kayaknya ya. Olimpik sama World Tour Final. Mungkin Asian Games nanti kan ada Asian Games juga nanti sebentar lagi. Iya, Yang pastinya nggak akan mustahil dengan performan dia seperti ini. Itu semua masih bisa didapetin dengan umur yang masih 21. dia menjadi alien kedua setelah Exelsen. Alien Wati ya dia nih ya. Ada Minion Wati, ini ada Alien Wati. Kalau kita ngomongin alien juga, ini ada alien male-nya ini, si Exelsen juga. Yang setelah kalah kemarin di babak semifinal ya kalau nggak salah ya di kejuaraan dunia ya sama Prano ya. Dia itu kayak seperti kayak gue bakalan balik lagi lebih parah, lu jangan macem-macem nih sama gue nih. Dari mukanya tuh di wawancara tuh kayak yang gue nggak terima dikalahin, dan terbukti comebacknya di China Open ini langsung juara lagi. Iya, pasti tekanan ya buat dia karena mainnya di mana dulu dong? Di Denmark, kandang sendiri, Royal Arena, Betul. ya kan, yang dimana waktu itu katanya kerajaan Denmark juga support, ya mungkin Exelsen pengen banget kan di waktu itu, bener. Tapi ternyata ya Pranoy berhasil nih menerapkan game plan yang nyusahin dia banget kan waktu itu gitu. Jadi memang aku juga lihat sih waktu itu interviewnya, dia bilang, oh ya ini namanya permainan ya, ada yang menang ada yang kalah. Ya kalau Exelsen boleh tuh ngomong kayak gitu. Itu komentarnya nggak untuk semua atlet ya. Dimana kalau atlet yang lain nih, ada beberapa atlet kalau kayak gitu rame. Dia bilang ada yang menang ada yang kalah. Ya nanti coba lagi apa segala macam. Ternyata langsung gacor di China Open. Bener. Itu namanya definisi comeback stronger. Betul. Comeback stronger dia cepet ya. Ya. Dia 1 minggu udah comeback stronger dia ya. Alien mandiri. Cepet banget ya. Nah, kalau dibilang lagi, ini apa sih yang menyamakan dari si Exelsen dan juga si An Se-young ini gitu. Kalau Exelsen kita tahu lah, maksudnya pemain 2, 3, 4-nya maksudnya ranking 2, 3, 4-nya masih kalau bisa dibilang jauh ya. Cukup jauh dari dia juga ya, maksudnya 2, 3, 4, 5 ke bawahnya masih kalah di babak-babak, masih bisa kalah sama siapa aja, gitu, lebih merata. Tapi kalau An Se-young ini 1, 2, 3, 4-nya tuh udah kayak pakem itu aja terus, gitu tapi tetap dia masih bisa menjuarai terus, gitu. Mungkin kesamaannya kalau dibilang perbedaannya udah tau lah, kalau Exelsen jauh lebih mature sekarang ya, udah lebih matang aja. Kalau An Se-young pun masih bisa berkembang lagi gitu. Kalau persamaannya sendiri, kalau kalian ngelihat dari Exelsen sama si An Se-young ini, ada nggak persamaan dari kedua orang ini? Selain nomor 1 ya. Persamaannya itu, ya itu tadi, kalau menurut aku, kalau nonton Exelsen sama si An Se-young main, dia mau ketemu yang levelnya di bawah dia sekalipun, dia nggak pernah tuh yang namanya main-main dulu, ngenak-ngenakin pukulan dulu, enggak. Lu bisa di bawah 10, gua kasih di bawah 10. Gacor gitu. dari awal. Iya, karena itu tadi, menurut statement dia, setiap pertandingan dia itu adalah final. Ya sebenarnya masuk akal, kenapa dia bilang kayak gitu. Karena kalau di pertandingan itu dia nggak all out, dia tergelincir lah ibaratnya, gara-gara kerikil-kerikil kecil, dianya nggak fokus, dianya pengen main-main dulu ngenakin, ternyata dianya balik ke dianya sendiri nggak enak, dia kalah. Ya otomatis udah dia keluar dong. Makanya dia selalu menganggap, ya udah pokoknya setiap gua masuk ke lapangan itu adalah pertandingan terakhir gua, itu adalah final gua. Sebenarnya itu yang harus diterapkan juga sih sebenarnya sama kita.
Oke, bukan cuma dari pemain Indonesia juga ya. Seluruh pemain dunia juga harusnya menerapkan prinsip seperti itu ya. Benar-benar kalau masuk ke lapangan itu adalah finalnya terakhir mereka gitu. Dan kalau ngomongin tadi di tunggal putri sama tunggal putra juga, ini kita ada angin segar dari sosok seorang Esther, adik dari seorang Chico, yang 2 minggu berturut-turut berhasil mendapatkan gelar dengan podium tertinggi. Tepuk tangan dulu dong untuk Esther. Pokoknya apapun omongan netizen, itu international challenge lah, itu cuma S100 lah, tapi tetap dia bisa membawa pulang medali juara, medali emasnya. Apakah sudah bisa disejajarkan menjadi pendamping Grego dan juga KW? Kalau disejajarkan sih kalau menurut aku belum. Tapi dia sudah berproses. Maksudnya udah kelihatan ada perkembangan yang signifikan. Maksudnya dia dengan dia juara bisa 2 minggu berturut-turut itu juga nggak gampang gitu. Berarti dia udah bisa jaga fokus, mentalnya juga, mental bertandingnya juga udah oke gitu. Tapi kalau untuk di levelnya si Grego, kalau menurut aku sih kayaknya masih butuh proses ya. Oke. Nah, tapi Mbak Wit, dari pemain seperti Esther ini masih muda terbilang ya, 18 atau 19 tahun ya. Ini jalan menuju ke proses seperti Gregonya ini, saran dari Mbak Wit ini seperti apa nih Mbak Wit? Kalau Mbak Wit ya, kalau Mbak Wit ini kan pasti kan orangnya lebih tahu kayak seorang Grego itu melalui proses seperti apa. Kita juga tahu Grego dulu awalnya langsung juara dunia junior. Tapi setelah juara itu kita lihat turunnya Grego, seperti apa. Grego mungkin waktu itu tantangannya lebih berat karena dia seperti tidak ada panutannya. Waktu itu sempat ada gap, nggak ada tunggal putri senior ya. Nah untuk Esther mungkin bisa dimanfaatkan kondisi yang sekarang. Ada nih seniornya yang lebih, gue suka yang kayak gini-gini nih dari Mbak Wit nih. Boleh dijawab lagi Mbak tadi Mbak Wit nih? Jadi maksudnya jalannya Esther bisa dibilang bukannya lebih mudah ya, tapi tidak seberat Grego zaman dulu ketika dia tidak ada panutan, tidak ada seniornya. Ada gap kekosongan di tunggal putri pelatnas. Nah sekarang Esther mungkin bisa banyak belajar juga dari Grego dan dari KW atau dari Komang juga bahkan senior-seniornya. Dan tidak boleh lengah juga dia, karena di bawah dia sudah ada Mutiara juga gitu. Nah jadi selain masalah senior itu, Esther juga sekarang banyak banget dapat kesempatan bertanding. Ini juga harus dimanfaatkan juga sama Esther. Dan kemarin itu appreciate banget ya, walaupun tadi Pang bilang ada yang bilang cuma Super 100, cuma internasional. Jangan lupa di Super 100 ada Nozomi dan ada Riko Gunji. Riko Gunji juara dunia World Junior juga. Itu dikalahkan sama Esther kemarin. Jadi jangan dilihat levelnya, lihat pemainnya. Dan Esther juga mengalahkan seniornya juga ya, Komang di situ. Jadi maksudnya kita appreciate aja apa yang sudah diraih sama Esther ini, bisa jadi batu loncatan buat dia. Semoga abis ini setelah Super 100 ada Super 300, Super 500 dan seterusnya. Amin. Dan semoga ini menjadi sebuah batu loncatan buat Esther sendiri. Mungkin dia sudah menikmati nikmatnya di podium tuh seperti apa. Jadi siapa tahu aja bisa nagih. Kok enak gitu ya. Kok enak. Awalnya coba-coba gitu kan. Ditagih sama kakaknya, katanya makan-makan. Katanya Chico IG story-nya gitu. Iya. Apa namanya, fotonya Esther lagi di podium, terus dia tulis, makan-makan. asik nih makan-makan. Aduh, enaknya kalau punya sibling yang bener-bener satu hobi kayak gitu ya. Dan yang pastinya kita doakan lagi sekali lagi, dan banyak banget pemain kita juga yang akan turun minggu ini di Hong Kong Open ya kalau nggak salah ya. Dan kita doakan semoga semuanya bisa memberikan yang terbaik. Amin. Dan semoga bisa bermain all out tanpa cedera. Dan minimal kita bisa buka puasa untuk gelar juaranya. Amin. Oke lah kalau kayak gitu, thank you so much buat Mbak Wit dan buat Ci Debbie juga. Thank you sekali lagi buat para BL juga semuanya, buat JBL semuanya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di likes, dan juga di share ke teman-teman kalian semua. Bantu kita berproses dari PB Ina supaya bisa nyamai dari teman kita di Jebret Media yang lain. Oke, untuk itu kita pamit undur diri dulu dan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. See ya!